Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Ye. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Ye. Ya adik-adik, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kak Yen, itu siapa ya? Ya adik-adik. Loh, kok menghilang? Biar abaikan. Ya, sini. Sini. Hai Dion. Hai Dion. Kita kedatangan tamu ya. Iya, ada adik Dion. Yeay, tepuk tangan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, A Gift to You. Everything I am, everything I'll be. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sekali lagi, everything I am, everything I'll be. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Adik-adik, kita mau berdoa untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Online. Tuhan, mari Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, biar jadi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin Samuel. Ya adik-adik, masih tetap keadaan berdiri. Kayan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan satu pujian Everybody Everywhere. Ya, semua dimanapun berada, mari kita naikkan pujian dan dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. My head, way, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sekali lagi dengan sukacita katakan, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Luar biasa, Yesus hidup, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali adik-adik. Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita mau naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan
Mari dengan sikap doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang cerah, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami datang untuk menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pandemi yang Tuhan sudah boleh menolong sehingga kami boleh melewatinya dengan baik dan kami semua bisa masuk sekolah secara tatap muka. Kami bersyukur Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati pemerintah kami dan juga seluruh tenaga medis sehingga mereka boleh bekerja dengan baik sehingga bisa dapat menangani COVID-19 dan kami telah melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik semua yang saat ini sedang mengikuti ujian, kenaikan kelas, bahkan juga untuk kelulusan. Tuhan, Engkau tolong supaya mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menyelesaikan setiap ujiannya dengan baik sehingga mereka boleh lulus dan juga naik kelas. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong juga adik-adik yang sakit. Tuhan, Engkau datang menolong dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan kesehatan juga buat setiap orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak yang sudah kembali sekolah minggu secara offline. Kiranya Tuhan menolong, memberkati semua anak-anak dan juga guru sekolah minggu. Berkati juga anak-anak yang masih mengikuti sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan juga hadir dan menolong mereka di dalam setiap ibadah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat, karena kasih-Nya kepada kita, maka kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Karena itu, mari kita membuka hati kita supaya walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya pada berita dan anugerah-Nya. Karena kasih-Nya kepadaku. Karena kasih-Nya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Karena kasih-Nya kepadaku. Karena kasih-Nya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Dosa manusia, berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Semua Yesus lakukan. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia,
juga. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Harapan kalian, adik-adik semua ada dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada adik-adik semua di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, semua yang di rumah, ayo lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, lalu semua ikut kalian berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan Tuhan Yesus layakkan kami untuk belajar firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita ada di minggu-minggu di mana kita memperingati tentang penampakan Tuhan Yesus. Jadi, setelah Yesus dihukum mati, Yesus lalu dikuburkan. Dan kemudian pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan karena dia telah bangkit dari antara orang mati, makanya dia membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar telah bangkit. Dia benar-benar telah hidup kembali. Dan karena itu dia menampakkan diri baik kepada beberapa perempuan, kepada murid-murid, dan bahkan dia menampakkan diri kepada lebih banyak orang. Dan itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah hidup. Dia tidak mati terus sebagaimana yang kita dengar dari cerita orang bahwa Tuhan Yesus itu mati dan tidak bangkit. Tapi dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada banyak orang, itu membuktikan bahwa dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sekalian, ada kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak hadir, namanya Thomas. Nah, ketika teman-temannya menceritakan bahwa Yesus, guru mereka, telah bangkit, ternyata Thomas tidak percaya. Lalu Thomas katakan, sebelum saya melihat, sebelum saya meraba tangannya, bekas pakunya, saya tidak percaya apa yang kalian sampaikan. Dan kemudian mereka sementara berkumpul, saat itu Thomas juga hadir bersama dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Nah, untuk lebih jelas ceritanya, mari kita membaca lebih dahulu firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian,
Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, demikian kisah daripada Thomas ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid semua saat itu. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kisah ini benar-benar kita melihat bahwa Thomas itu sangat tidak percaya terhadap cerita dari teman-temannya bahwa Yesus, guru mereka, telah bangkit. Padahal Thomas itu murid Yesus, di mana dia sebelum Yesus mati, dia melayani bersama Tuhan Yesus. Dia mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan ketika itu terjadi, justru Thomas tidak percaya kepada cerita teman-temannya. Bagi Thomas, kalau dia sudah lihat langsung, sudah pegang bekas luka di tangan Tuhan Yesus, menyentuh lambungnya, baru dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika Yesus menampakkan diri saat itu, Yesus lalu mengatakan kepada Thomas supaya melakukan seperti yang dia katakan kepada teman-temannya, supaya dia percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan kemudian dia lalu mengatakan kepada Tuhan Yesus saat itu, dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika dia melihat secara langsung, dia sungguh-sungguh percaya. Lalu dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya bahwa Thomas melihat Yesus bukan saja sebagai gurunya, sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus yang dia lihat saat itu, dia benar-benar adalah Allah yang sejati. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, dari kisah Thomas ini kita bisa belajar ya, bahwa sekalipun Thomas itu sudah diajarkan, sudah tahu apa yang Tuhan Yesus ceritakan, tetapi dia harus melihat secara langsung baru dia percaya. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kebahagiaan dari orang-orang percaya, dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab, sekalipun kita tidak melihat secara langsung apa yang sudah terjadi dengan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Kita harus percaya itu, karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia menjadi seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Kita harus percaya itu, bahwa Yesus adalah manusia seperti kita. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu yang dikatakan Alkitab. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung pengorbanan Kristus saat itu bagi manusia berdosa. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Dan Yesus telah bangkit. Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Thomas dan kepada banyak orang.
Dan itu juga mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi adik-adik sekalian, bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia telah bangkit dan Dia saat ini ada di sorga. Dia memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, maukah kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, seperti apa kata firman Tuhan? Seperti apa kata Tuhan Yesus bagi Thomas saat itu? Maukah kita percaya kepada Alkitab sekalipun kita tidak melihat secara langsung tentang Tuhan Yesus? Maukah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal? Belajar dari kisah Thomas, menjadi orang-orang yang percaya sekalipun kita tidak melihat. Biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh berbahagia karena percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami belajar dari kisah Thomas yang tidak percaya. Tolong kami, tolong anak-anak sekolah minggu di mana saja, supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami percaya kepada apa yang dikatakan kitab suci sekalipun kami tidak secara langsung menyaksikannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Evita untuk sesi ayat hafalan minggu ini. Apakah adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan untuk minggu lalu? Ya, puji Tuhan jika kalau sudah, kita akan hafalkan bersama-sama. Kalau yang belum, kita akan hafalkan ayat hafalan untuk minggu ini ya. Kakak akan bacakan ayatnya, Ibrani 13 ayat 5b. Kakak ulangi, Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi, ayo kita hafalkan bersama-sama. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, puji Tuhan. Kakak tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah menghafalkan. Untuk ayat hafalan minggu ini, kakak akan sampaikan, dan untuk yang belum menghafal, ayo kita hafalkan bersama-sama ya untuk dihafalkan minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dalam Yohanes 20 ayat 29b. Ayo kita siapkan Alkitabnya dan kita buka bersama-sama. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b, jika sudah ditemukan, ayo kita baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, ayo kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat menghafal adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Wah, tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita kan adik-adik? Sebelum mengakhiri sekolah minggu online, kita angkat pujian Happy ya ya ya, Happy ya ya ya.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. 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 Biarlah cinta kita kepada Tuhan semakin mendalam setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu online kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh dimuliakan dalam sekolah minggu kami hari ini. Dan kami berdoa memohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, juga aktivitas orang tua kami dalam minggu ini. Allah kiranya berkenan memberkati kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.